Dengan satu rumpun seperti ini teman-teman, ini rumput odot tidak akan pernah habis untuk pakan ternak. Halo guys, kembali lagi dengan saya Minter Mimin Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Minter Mimin Ternak. Kali ini kita akan mereview tanaman rumput odot. Ini di lahan yang cukup kecil teman-teman, tapi kita lihat rumput odotnya subur-subur banget. Bisa dikatakan ini lahan minimal hasil maksimal teman-teman. Ini lahannya kurang lebih 140 meter persegi. Kita lihat lebih dekat teman-teman rumput odotnya. Nah ini teman-teman, ini rumput odot usia 3 bulanan teman-teman, kurang lebih. Kita lihat ini kalau kita punya domba dengan lahan rumput odot seperti ini tidak akan habis teman-teman, dengan catatan dombanya hanya 4 ekor teman-teman. Nah kita lihat rumput odotnya, nih lihat satu rumpunnya juga banyak banget teman-teman. Kita lihat, waduh ini nih, lihat satu rumpunnya juga banyak banget ini. Jadi kalau kita memiliki kambing hanya 4 ekor, ini tidak akan pernah habis teman-teman. Diarit nanti tumbuh lagi, dengan catatan perhitungan untuk satu kambing seharinya itu menghabiskan 1 meter persegi gitu teman-teman. Jadi kalau untuk 40 hari itu ini akan cukup untuk 4 ekor kambing, dengan catatan 4 ekor kambing tersebut menghabiskan per 40 meter persegi gitu teman-teman. Ini tingginya sudah sedada saya, kurang lebih udah mencapai 1,5 meter. Lihat subur-subur banget teman-teman. Nih ini dulunya saya tanam itu hanya sekitar jarak 65-70 cm teman-teman, tapi kita lihat ini sudah rapat banget, rapat nih, sangat subur banget. Dengan penanaman 70 cm ini termasuk lumayan bagus gitu. Nih kita lihat, padahal ini jaraknya cukup jauh nih, dari rumpun yang ini ke rumpun yang ini ada jarak nih sekitar 70 cm teman-teman. Kita lihat, jadi pas penanaman kita kasih jarak yang agak jauh gitu, soalnya nanti setelah dipanen ini bakal tumbuh lebih banyak tunas barunya. Soalnya ini baru pertama kali panen dan belum pernah baru pertama kali tanam dan belum pernah dipanen. Bagaimana sih agar cara rumput odot bisa tumbuh maksimal seperti ini teman-teman? Mungkin ada beberapa tips yang akan saya berikan berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama itu tipsnya saat pembersihan lahan atau sanitasi lahan. Nah si rumput-rumput liar yang seperti ini kita bersihkan dulu teman-teman sampai habis. Kita bakar semuanya, setelah kering kita bersihkan sampai habis. Itu tips yang pertama, yaitu sanitasi lahan dan pembersihan lahan. Yang kedua, penggemburan lahan. Jadi si rumput odot ini agar hasilnya maksimal seperti dalam video ini, yang kedua itu tanahnya harus digemburkan teman-teman. Jadi si pertumbuhannya itu bisa lebih cepat kalau tanahnya gembur. Nih kita lihat, teman-teman, banyak banget dan besar-besar juga batangnya, tumbuhnya. Nih teman-teman, banyak banget. Ini sampai rapat, padahal saya tanam jaraknya 70 cm teman-teman, bisa sampai rapat seperti ini.
Itu tips yang kedua, yaitu penggemburan lahan. Untuk tips yang ketiga teman-teman, setelah lahan digemburkan, baru kami ini masukkan pupuk. Kalau saya di sini kebetulan penggunaan pupuknya menggunakan pupuk dari kotoran ayam. Kenapa pakai kotoran ayam? Sebenarnya pakai kohek kambing domba juga bagus, tapi kebetulan kami di sini dekat dengan para peternak ayam gitu. Jadi kami hanya menggunakan pupuk kotoran ayam aja teman-teman. Mungkin nanti setelah panen kita akan coba menggunakan, dipupuk lagi menggunakan kotoran kambing. Yuk. Yang keempat teman-teman, setelah pemupukan, yaitu pemilihan bibit. Ini faktor yang sangat penting teman-teman dalam penanaman rumput odot. Ini dengan jarak 70 cm kali 70 cm bisa rapat seperti ini. Kami menggunakan 4 bibit dalam satu lubangnya. Kenapa kami pakai 4 bibit? Pertama, kami memiliki jumlah bibit yang cukup banyak. Yang kedua, kami ingin hasil dalam sekali panen itu maksimal teman-teman. Walaupun pada akhirnya nanti pasca panen pertama, kedua, dan ketiga itu hasilnya bakal jauh lebih banyak dari ini teman-teman. Dan ini kami juga hitungannya ingin memaksimalkan di panen pertama teman-teman. Pemilihan bibit ini sangat penting teman-teman. Nih, bibit yang seperti ini yang sangat bagus. Nih, ini bibit yang sudah agak tua seperti ini teman-teman. Karena kalau terlalu muda bibitnya itu sangat berpotensi mengalami kebusukan teman-teman. Nih, bibit yang seperti ini sangat bagus ini kalau ditanam ya. Udah sangat bagus. Nah, dari 4 bibit ini jadinya lebih dari 20 tunas. Bahkan ada yang lebih. Pemilihan bibit ini sangat penting teman-teman. Bibit harus segar, batangnya juga harus besar gitu. Dan kalau bisa ini sudah berakar seperti ini nih. Ini sangat bagus kalau ditanam. Nah, ini bakal tunasnya. Itu tips yang keempat dalam pemilihan bibit. Yang terakhir, pasca penanaman, kami juga pada usia 2 minggu, usia 14 hari sampai 1 bulan, kita lakukan pembersihan lahan, karena biasanya si gulma-gulma tanaman liar itu sudah mulai tumbuh kembali. Gulma tersebut tumbuh kembali ke distrik oleh kotoran hewan, kotoran ayam tadi. Jadi pada usia 1 bulan ini kami bersihkan lagi. Makanya kita lihat nih di bawahnya ini tidak ada gulma, sangat bersih sekali karena nih tidak ada gulmanya. Ada juga paling sedikit karena pada usia 1 bulan ini sudah kami bersihkan lagi gulmanya. Jadi si proses pertumbuhannya menjadi maksimal karena tidak berebut sumber pupuk dengan tanaman lain. Setelah itu juga kami untuk memaksimalkan dalam pertumbuhan, setelah dibersihkan, yang terakhir kami pupuk lagi menggunakan pupuk kimia. Kebetulan di sini kami gunakan pupuk urea yang warna merah. Pupuk tersebut untuk membantu proses pertumbuhan, percepatan pertumbuhan jadi lebih pesat gitu. Dengan menggunakan pupuk kimia, pertumbuhan menjadi sangat pesat. Namun itu hanya opsional saja teman-teman. Sebenarnya tanpa menggunakan pupuk kimia pun sudah bagus, karena di dasar tanamannya tadi, pada media tanamnya, pada tanahnya, sudah kami menggunakan pupuk dari kotoran ayam dan itu juga sangat bagus. Namun karena kami ingin hasilnya lebih cepat dan lebih maksimal, makanya kami tambahkan pupuk kimia. Maka jadinya jadi seperti ini teman-teman. Dalam
dengan jarak 70 kali 70 juga ini menjadi sangat rapat. Kita lihat teman-teman, wah ini hasilnya maksimal banget. Kalau kita arit satu rumpun pun ini dapat banyak banget teman-teman. Makanya tidak heran dengan luas lahan yang hanya segini, kalau kita cuma punya 4 ekor kambing, ini tidak akan pernah habis teman-teman. Karena setelah dipanen, nanti pada usia 30 hari juga ini bisa dipanen lagi teman-teman. Mungkin itu saja tips dari saya dalam video kali ini. Ini hanya berbagi pengalaman saja dalam menanam rumput odot. Sebenarnya masih banyak tips lain gitu dari teman-teman mungkin yang sudah berpengalaman. Untuk share info ataupun ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.